Hey, kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah kisah yang sangat menegangkan, di mana terjadinya pertempuran laut di Samudra Atlantik antara kapal perusak Amerika Serikat yang bernama Greyhound bersama dengan kapal sekutu lainnya yang mengawal puluhan kapal dagang dan juga perbekalan menghadapi kapal selam U-boat Jerman yang bernama Grey Wolf. Lantas, bagaimana nasib para pasukan kapal sekutu di mana mereka dibantai satu persatu oleh kapal selam paling menakutkan yang dimiliki oleh Jerman? Langsung saja, mari kita mulai. Unrelenting is going on now without a moment. Whose Navy believes in the... Kisah ini berlatar belakang beberapa bulan setelah Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Seorang komandan angkatan laut yang pertama kalinya memimpin dengan menakodai kapal perang yang bernama Greyhound. Dengan beberapa kapal perusak yang dimiliki oleh Amerika Serikat, mereka akan mengawal 37 kapal dagang dan juga perbekalan untuk menuju ke Britania Raya karena membutuhkan pasukan barang dan juga bahan mentah impor yang stabil. Begitu juga dengan Uni Soviet yang dikepung oleh operasi Barbarossa oleh Nazi, juga membutuhkan makanan dan juga pasukan penting lainnya yang tiba melalui pelabuhan laut di Samudra Atlantik. Dan fenomena itu dinamai operasi rantai pasukan global luas yang menjadi andalan sekutu. Dan jika itu terputus, maka kehidupan juga akan terputus. Jadi, perlu digarisbawahi bahwa misi ini benar-benar memiliki skala prioritas yang sangat tinggi. Pada awal scene, tepatnya di bulan Februari di tahun 1942, kita diperlihatkan konvoi HX-25 dari 37 kapal pembawa pasokan dan perbekalan sekutu sedang menuju ke pelabuhan Liverpool, di mana konvoi itu berperan penting dalam upaya perang sekutu melawan blok poros. Dalam tragedi selama pertempuran laut Perang Dunia Kedua, konvoi tersebut paling rentan terhadap serangan U-boat Jerman selama pertempuran di Samudra Atlantik. Angkatan Laut Amerika Serikat dengan tradisinya persetan dengan torpedo dan maju dengan kecepatan penuh, menugaskan salah satu kapalnya untuk melakukan pengawalan terhadap konvoi tersebut dengan menggunakan kapal Fletcher USS Killing DD 5408 dengan tanda panggilan radio yaitu Greyhound yang dikapteni oleh Komandan Ernest Krause. Dalam operasi tersebut, Greyhound juga ditemani beberapa kapal sekutu yang terdiri dari kapal perusak kelas Tribal yaitu Harry dari Inggris, Egli dari Polandia, dan juga Dicky dari Kanada. Kapten Ernie, nama panggilan dari Ernest Krause, adalah komandan keseluruhan kapal pengawal tersebut. Tetapi terlepas dari senioritas dan juga pendidikan angkatan lautnya yang sudah sangat luas, ini adalah komando masa perang pertamanya. 2 bulan sebelumnya, tepatnya di bulan Desember di tahun 1941 di San Francisco, California, Ernie menemui pacarnya yang bernama Evelyn untuk merayakan Natal dan juga saling bertukar kado. Di sana, Ernie memberikan sebuah bros gantungan yang bertuliskan kemarin, hari ini, dan selamanya. Begitu juga dengan Evelyn yang memberikan kado sepasang sepatu dan sebuah kapal miniatur sebagai tanda ucapan selamat atas tugas komando pertamanya. Ernie pun menyodorkan sebuah tiket sekaligus meminta Evelyn untuk segera menikah dengannya. Namun, Evelyn meminta Ernie untuk menunda rencana tersebut sampai dia kembali dari tugas komando pertamanya. Dan akhirnya Ernie pun mengambil kembali tiket tersebut dan berharap pernikahan itu akan atau bisa segera terlaksanakan selepas tugasnya. Scene kemudian kembali pada suasana di Greyhound, di mana kita diperkenalkan dengan rekan-rekan dari Kapten Ernie yang dimana mereka semua akan bertugas untuk membantu Ernie untuk menjalankan Greyhound dalam operasi pengawalan konvoi tersebut. Penjagaan awal dimulai di hari Rabu, 50 jam menuju perlindungan udara, dan konvoi mulai memasuki lubang hitam atau celah Atlantik Tengah yang berada di luar jangkauan dari perlindungan udara sekutu. Di pagi hari, saat sedang menikmati sarapan pagi, Ernie mendapatkan laporan dari Charlie bahwa ada 2 petugasnya yang bernama Shannon dan juga Flusser terlibat baku hantam.
Dia pun menyuruh keduanya untuk menghadap secara langsung. Ernie dengan tegas dan tidak ingin ada lagi perkelahian di kapalnya. Beliau juga memberikan teguran dan tidak akan menoleransi lagi jika mereka mengulanginya kembali. Lantas, Ernie pun menyuruh mereka berdua untuk saling memulihkan hubungannya dan segera bertugas kembali. Selepas itu, Ernie mendapatkan laporan bahwa kapal Eagly dan juga Harry keluar posisi 6 mil dari konvoi untuk berburu. Disusul dengan laporan dari komando konvoi bahwa alat pencari arah frekuensi tinggi mendeteksi kemungkinan keberadaan U-boat Jerman yang berjarak sekitar 15 hingga 20 mil. We'll run it down and make turns for 36 knots. Mendengar laporan tersebut, Ernie berencana melakukan pengejaran sekaligus menghubungi awak kapal Eagly dan juga Harry untuk kembali ke posisi masing-masing. Begitu juga dengan awak kapal Dicky. Mereka semuanya berubah situasi menjadi siap tempur. Bosun, sound general quarters. General quarters. All hands, man your battle stations. We are... Terlihat Lieutenant Watson di sana meminta izin untuk mengambil alih pimpinan awak dan kemudi Tuan Carling. Namun Kapten Ernie tidak mengizinkannya, sekaligus akan memimpin awak kemudi sendiri mengingat jarak kapal mereka yang dekat dengan U-boat Jerman. Selang tak lama, petugas transmisi sonar yang bernama Epstein mengidentifikasi posisi U-boat Jerman yang muncul ke permukaan dan menuju ke arah konvoi, membuat sebuah manuver untuk menyerang. Got him. Charlie, what do you make of this target? Most likely. Kapten Ernie kemudian menyuruh petugas persenjataan untuk bersiap melakukan penyerangan dengan menunggu instruksi darinya. Ketika jarak kapal mereka dengan kapal selam Jerman semakin dekat, mereka justru kehilangan posisinya yang keluar dari radar identifikasi mereka. Mengetahui hal itu, Ernie meminta titik koordinat jalur pencegahan jika arah dan kecepatan target tidak berubah. Range 1100 yards, sir. Left full rudder. Left full rudder, aye. Ease the... Dalam kondisi yang belum menemukan titik terang, mereka berupaya mengganti manuver arah laju kapalnya guna mengantisipasi serangan kejutan dari kapal selam Jerman. Tak lama kemudian, mereka menemukan kontak posisi kapal selam musuh. Namun kali ini jarak kapal mereka begitu dekat, sehingga Ernie meminta para awak krunya dalam kondisi waspada terhadap pergerakan kapal selam Jerman yang bisa saja muncul ke permukaan di sekitar mereka. Reports no contact, sir. Range 800 yards, sir. Dan benar saja, Epstein sang petugas sonar mengetahui kapal selam musuh yang menyelinap tepat di bawah mereka. Sehingga sontak saja pasukan persenjataan langsung menembakkan bom kedalaman yang mereka miliki. Rolling fire, medium pattern. Roll up. Mereka yang mengira bahwa serangan yang mereka lakukan gagal, akhirnya mendapati kenyataan bahwa mereka berhasil menenggelamkan kapal selam musuh. Semuanya pun bersorak ria atas keberhasilan yang epik tersebut. Dan Kapten Ernie pun lantas juga memuji Epstein atas kinerjanya. Begitu juga dengan perwira Nystrom yang mengucapkan selamat kepada Kapten Ernie yang berhasil menghancurkan U-boat pertamanya. Setelah peristiwa itu, Lieutenant Watson melaporkan bahwa bahan bakar telah banyak berkurang karena pengejaran U-boat tersebut. Begitu juga dengan kapal Harry dan juga Eagly. Kapten Ernie pun menginstruksikan mereka agar menghemat bahan bakar kapal sebisa mungkin. Beberapa saat kemudian, pengamat melapor tentang roket darurat yang berada di konvoi belakang. Greyhound pun segera memutar haluan dan mendapati kapal dagang Yunani telah diserang oleh kapal selam lain dan akan segera tenggelam. Kapten Ernie pun menyuruh perwira Nystrom untuk mengabari semua pengawal dan mengutus kapal Cadena untuk penyelamatan, serta mengumumkan agar semuanya dalam posisi siaga tempur dalam melindungi kapal tersebut. Sonar bridge, resume sweeps. Di tengah kesiapsiagaan itu, sebuah torpedo dari U-boat meluncur ke arah mereka. Mengetahui hal tersebut, Kapten Ernie pun menggerakkan haluan Greyhound untuk menghindari torpedo dengan manuver yang hati-hati. Bearing 160. Mr. Nystrom brings around to port at a reciprocal course. Full rudder. Full rudder, aye, sir. All ahead, flank.
Messenger. Captain. Send it. Distant noise. Assumes it's hull of ship breaking up, sir. Sonar sweep to seek position. Holding this course. Aye, aye, sir. Rudder. Right 10. Dan mereka pun lolos dari serangan itu. Sesaat kemudian, Kapten Ernie mendapatkan kabar bahwa misi penyelamatan yang dilakukan oleh kapal Cadena telah selesai dengan jumlah evakuasi 42 jiwa pelaut Yunani. Lantas, dia mengirim pesan kepada kompi pengawal Cadena untuk bergabung dengan konvoi secepatnya. Dan Greyhound kembali ke konvoi tepat saat Anjungan menerima banyak pesan dari kapal pengawal lainnya bahwa telah terdeteksi kawanan serigala yang terdiri dari 6 kapal selam Jerman yang berada di luar jangkauan tembak konvoi, 5 di depan konvoi dan 1 di belakang. Six subs, guys. We got a contact report from here. Tracking us in the Cadena. Presumed bearing 196. Mengetahui hal tersebut, Kapten Ernie menduga bahwa mereka menunggu malam tiba di saat pengawal tidak melihat apapun. Dia pun menyuruh Komandan Carly untuk terus mengamati radar permukaan untuk bisa mendapatkan titik koordinat dari kapal selam musuh. Beberapa saat kemudian, Carly melaporkan bahwa kapal selam musuh naik ke permukaan dan menyuruh kemudi ke mode siap tempur. Kemudian, Ernie meminta petugas senjata Melvin Lopez untuk menggunakan semua senjata untuk membidik sasaran secara manual. Greyhound pun segera melesatkan tembakan kaliber 5 inci. Namun sayang, tembakan itu meleset dan kapal selam musuh hilang dari permukaan. Kapten Ernie lalu mengirimkan pesan ke kapal Cadena untuk kembali ke depan konvoi guna menyerang dan memaksa U-boat untuk menyelam. Di sisi lain, Komandan Carly melaporkan bahwa sonar radar mereka mengalami gangguan teknis dan mau tidak mau, Greyhound harus menggunakan radar seadanya saat malam tiba nanti. Rabu, penjagaan sore, 36 jam menuju perlindungan udara. Selama peristiwa pengejaran dan juga penyerangan tersebut, Greyhound yang masih melakukan pemantauan harus memelankan lajunya untuk menghindari konsleting turbin dan kembali ke mode pengawalan. Namun, hal tersebut berubah menjadi siaga tempur ketika Greyhound mendapati suar marah bahaya dengan identifikasi serangan tembakan dari kapal selam musuh yang berjarak hanya 3 mil dari mereka. Kapten Ernie pun langsung meminta seluruh kapal pengawal lainnya ke posisi tempur lagi dan mengunci semua lorong kedap air serta melakukan tembakan bebas kepada musuh. Greyhound yang melakukan tembakan hampir saja menabrak kapal dagang yang berada di depannya. Seketika itu juga mereka langsung menahan tembakan dan segera membelokkan kapalnya. Dan sungguh itu adalah situasi yang begitu sangat menegangkan. Beberapa saat kemudian, Greyhound mendapati U-boat yang meluncurkan torpedonya ke sebuah kapal tanker minyak. Melvin Lopez sang juru tembak pun langsung menyerang U-boat tersebut. Namun, Kapten Ernie menghentikannya seketika itu juga, mengingat resiko tembakan bisa saja mengenai kapal tanker yang berada dalam posisi sejajar dengan musuh. Namun, selanjutnya yang terjadi, Greyhound mendapati serangan dari U-boat yang mengakibatkan beberapa awak kru terluka. Man that telegraph! Get replacements up here! Right full rudder, all ahead 2/3. Mr. Lopez? That's the Vasco, sir. She's an oil tanker. My helm, my eyes. Dan disinilah kita diperlihatkan sebuah kecerdikan dari U-boat Jerman. Setelah penyerangan tersebut, kapal selam itu akhirnya menyelam dan menggunakan umpan bawah air guna mengelabui awak kapal Greyhound agar membuang sebagian besar bom kedalaman yang mereka punya. Close starboard beam 083, sir. Correction, starboard beam 0. Again, sir? Yes, again, Mr. Lopez! Opposite. Lane, aye, aye, sir. Itulah yang disebut sebagai Pillen Waver atau pelempar pil, yaitu sebuah tipuan mekanis sebesar kotak es dan menembakkan gas tablet yang berbusa. Dan benar saja, serangan yang dilakukan oleh Greyhound ternyata sia-sia. Starboard 538.
Setelah itu, pada waktu yang bersamaan, Greyhound melihat para penyitas, yaitu orang yang bertahan hidup dari kapal tanker yang meledak, sekaligus mendapatkan pesan dari Cadena yang membutuhkan bantuan guna mengantisipasi kapal selam musuh yang bisa saja menyerang kapal dagang di konvoi belakang. Dan Ernie pun memilih untuk menyelamatkan korban yang selamat dari kapal tanker minyak yang terbakar itu daripada membantu kapal lain terlebih dahulu. Setelah menyelamatkan para korban yang selamat, Greyhound lagi-lagi melihat suar marabaya dari konvoi belakang. U-boat kembali lagi membabi buta dengan serangan torpedonya yang menghancurkan dan menenggelamkan 5 kapal dagang. Aye, aye, sir. That's the Southland, sir. It's an American supply ship. Salah satunya adalah kapal pembekalan yaitu Southland dari Amerika Serikat. Sehingga kapal pengawal Harry pun akhirnya melakukan penyelamatan terhadap awak kapal tersebut dengan kondisi yang begitu mencekam, dan ditambah lagi dengan ancaman dari U-boat yaitu Grey Wolf yang menyabotase saluran komunikasi radio mereka bahwa Greyhound, Eggly, Harry dan juga Dickie adalah target mereka selanjutnya. Ancaman tersebut cukup membuat wajah Kapten Ernie tertekan karena menanggung beban. Mengingat lagi ini juga adalah tugas pertama kalinya. Sungguh makan malam yang besar bagi kapal selam Jerman Grey Wolf yang telah berhasil menghancurkan dan menenggelamkan beberapa kapal sekutu. Kamis pagi, 26 jam menuju perlindungan udara. Pagi yang dingin. Setelah peristiwa malam yang terasa panjang dan penuh dengan serangan, Ernie dengan pandangan yang kosong teringat Evelyn, kekasihnya yang menanti kepulangannya dari tugas ini. Namun semua itu buyar ketika Greyhound lagi-lagi mendapatkan laporan dari Eggly bahwa musuh telah terlihat. Kapten Ernie pun di sana meminta pola serangan medium pada Lopez selaku pengendali senjata. Namun Flipper melaporkan bahwa konsumsi bom air hanya tersisa 6. Mengetahui kondisi tersebut, Kapten Ernie menghubungi Carly bahwa Greyhound akan mengambil resiko dengan melanggar protokol, yaitu meninggalkan rute zigzag dan mengambil jalur langsung yang akan menempatkan mereka dalam jangkauan perlindungan udara dalam 24 jam. Beberapa saat kemudian, semua awak Greyhound mendapatkan himbauan dari Dickie untuk ke posisi tempur karena mereka mendapatkan sebuah kontak bahwa kawanan serigala mulai muncul di permukaan. 156, range down. Left full rudder to 085. Left full rudder to 17. Greyhound dan Dickie pun bergabung untuk menenggelamkan salah satu dari mereka. Greyhound mencoba memberikan ruang untuk Dickie guna melakukan penyerangan. Graham, Dickie, I'm launching them. Understood, Dickie. I'm crossing. Ketika mereka masih memantau pergerakan kapal selam musuh, Greyhound kembali lagi dikejutkan dengan munculnya U-boat lain ke permukaan. Dan sontak saja, Greyhound melakukan tembakan. Dan setelah diketahui, ternyata U-boat tersebut mengalami kerusakan akibat bom kedalaman Dickie yang tadi diluncurkan. Dan tiba-tiba, sebuah U-boat lain pun muncul di depan Greyhound dan berpapasan. Akhirnya, baku tembak dengan jarak yang begitu dekat antara mereka berdua pun tidak terhindarkan. Dickie yang mengetahui pun langsung mengejar dan melakukan penyerangan, sehingga Greyhound langsung bermanuver balik untuk membantu Dickie. Man your post. Slow to 1/3. Di sana cukup disayangkan, Greyhound yang siap menembak U-boat terpaksa menahan diri karena dengan jelas mereka melihat Dickie yang berada di dekat kapal selam musuh tersebut. Dan alih-alih menunggu momen yang tepat, Greyhound malah dikejutkan dengan serangan roket dari musuh yang berhasil mengenai dek kapal bawah. Selang tak lama, Greyhound dan Dickie pun menyerang habis-habisan U-boat tersebut dan berhasil menenggelamkannya. To do any damage well above the waterline, sir. We'll have our holes patched and we'll be back in the hut. Akibat pertempuran jarak dekat itu, Dickie mengalami kerusakan kecil.
Namun tidak dengan Greyhound yang mengalami nasib buruk di mana serangan tersebut membunuh petugas Mas Ernie yaitu George Cleveland dan 2 awak lainnya. Tak selang berapa lama, para awak kru pun melakukan ritual pemakaman kepada mereka yang gugur dalam pertempuran. Dan Kapten Ernie di sana nampak memimpin jalannya upacara pemakaman laut tersebut serta membacakan kutipan-kutipan dari Bible untuk menyertai jasad rekan-rekannya yang dilarung ke dalam laut. Semua kapal pengawal menghentikan lajunya sejenak guna memberikan penghormatan terakhir kepada mereka. Tepat selepas pelarungan tersebut, suar marabaya kembali lagi menyala di konvoi belakang dan ternyata Egli tertembak oleh kapal selam musuh. Kapten Ernie langsung menghubungi awak kapal Dickie dan juga Harry untuk menggantikan laju mereka dan berjaga-jaga di sapuan depan guna menghemat bahan bakar. Di samping itu, Greyhound akan memutuskan membantu Egli. Setelah meneropong kondisi kapal tersebut, Kapten Ernie mengetahui bahwa di sana sudah ada kapal penyelamat yaitu Cadena yang sedang melakukan penyelamatan, sehingga Greyhound pun memutuskan untuk melindunginya. Kamis malam 14 jam menuju perlindungan udara. Greyhound melaju dengan kecepatan standar guna menghemat bahan bakar dan mempertahankan penjagaan di konvoi belakang. Ernie mendapatkan laporan bahwa para awak Egli harus meninggalkan kapalnya karena kondisi Egli yang tidak memungkinkan lagi untuk diselamatkan. Dan Kapten Ernie pun mengizinkannya. Di sana, sekali lagi, Kapten Ernie kembali mencoba memutar otak untuk menghadapi situasi yang sangat genting tersebut. Dan dia pun mengajak Charlie untuk berbicara empat mata, di mana dengan kondisi Egli yang sudah tenggelam, sekaligus Harry dan juga Dickie yang juga hampir kehabisan bom air dan bahan bakar. Begitu juga dengan Greyhound, semua dalam kedaruratan sebelum tiba di perlindungan udara. Ernie di sana berkata kepada Charlie bahwa dia memutuskan untuk memecah keheningan radio dengan mengirimkan satu kata, yaitu bantuan kepada Angkatan Laut Inggris lewat titik pertemuan modifikasi yang berjarak hanya 4 jam. Ya, walaupun hal itu dapat mengungkapkan kondisi kapal mereka yang buruk, yang rentan memancing U-boat Jerman melakukan penyerangan. Tak berselang lama, akhirnya para awak Greyhound pun bisa sedikit bernafas lega setelah apa yang mereka rencanakan mendapatkan balasan dari Angkatan Laut Inggris bahwa mereka telah mengirim bala bantuan udara pada titik pertemuan yang telah dimodifikasi itu. Walaupun demikian, Greyhound dan yang lainnya pun harus tetap dalam sikap siaga tempur mengingat teror serangan dari U-boat Grey Wolf bisa kembali muncul kapan saja di sekitar mereka. Jumat malam, penjagaan pertama 3 jam menuju perlindungan udara. Kapten Ernie yang mengalami luka pada bagian kakinya meminta kurirnya untuk mengambilkan sandal yang ada di kabinnya. Setelah memakai sandal tersebut, Kapten Ernie langsung disambut dengan laporannya mengatakan bahwa 2 U-boat Jerman telah muncul di permukaan. Landon Watson pun segera mengumumkan untuk ke posisi siaga tempur. Dickie dan juga Harry yang ingin ikut untuk membantu Greyhound diminta oleh Kapten Ernie agar tetap mempertahankan penjagaan. Dan disinilah kita akan disuguhkan duel kapal perusak Greyhound Amerika Serikat menghadapi kapal selam Grey Wolf Jerman. Pagi yang buta pun tiba. Awak kapal selam Grey Wolf mencoba mengintimidasi Greyhound dengan mengatakan laut telah memihak Jerman dan dalam pemburuan ini rekan-rekanmu akan mati di hari ini. Mendengar ancaman tersebut, Kapten Ernie pun tak bergeming dan lebih memilih untuk fokus dan mengacukan ancaman-ancaman perusak mental itu. Dan pertempuran pun dimulai. Greyhound yang mendapatkan kontak musuh yang berjarak hanya 1 mil itu mulai mendekat. Greyhound pun tanpa basa-basi menyerang kapal musuh tersebut. Namun, di sisi lain, 2 torpedo mengarah kepada Greyhound. Menghadapi itu, Kapten Ernie yang kebetulan religius menggunakan intuisinya untuk menghindari 2 torpedo itu dengan mengambil momen yang tepat untuk membelokkan kapalnya. Dan benar saja, salah satu torpedo musuh hanya bergesekan dengan awak kapal dan selamatlah Greyhound. Setelah itu,
Greyhound mengambil langkah yang benar-benar beresiko, di mana Kapten Ernie memerintahkan kemudi dengan mengarahkan langsung serta laju penuh ke arah kapal selam Grey Wolf untuk menabraknya. Adu torpedo dan tembak pun terjadi di antara mereka. Terutama Greyhound mau tidak mau harus melakukan tembakan yang bertubi-tubi. Dengan serangan itu, Greyhound mengenainya dan membuat kapal selam muncul ke permukaan. Dan akhirnya, sebuah serangan serentak dari senjata buritan Greyhound pun menghancurkan kapal selam tersebut. Tepat setelah hancurnya kapal selam musuh, Greyhound dihadapkan kepada kapal musuh lainnya. Namun, sebelum Greyhound menyerang, sebuah keberuntungan akhirnya datang, di mana perlindungan udara dari pesisir RAF Inggris telah tiba. Greyhound kemudian melepas tembakan untuk menandai target musuh. Itu semua guna untuk memberikan posisi kapal selam kepada pesawat. Dan lantas pesawat menjatuhkan beberapa bom tepat di bawah target dan berhasil menghancurkan si serigala Jerman itu. Kejadian tersebut sekaligus membuat kapal selam atau U-boat yang lain melarikan diri sebelum mereka dapat ditemukan oleh perlindungan udara sekutu. Setelah hancurnya kapal selam musuh, kini Greyhound bisa melanjutkan sisa pengawalannya dengan sangat tenang. Dan beberapa saat kemudian, Kapten Ernie menerima kontak radio dari kepala pengawal bantuan HMS Diamond bahwa bantuannya telah tiba. Kapten Ernie kemudian melaporkan atas peristiwa 48 jam yang dialaminya selama mengawal konvoi tersebut, terutama Greyhound dan kapal pengawal lainnya yang berjuang bertempur dan berhasil menenggelamkan para musuhnya. Kapten Ernie, yang notabene baru pertama kali dalam perlintasannya, mendapatkan sanjungan dari awak kapal HMS Diamond Inggris. Dan pada akhirnya, konvoi tersebut diambil alih oleh kapal perusak Inggris dan menyuruh Greyhound, Dickie dan juga Harry untuk menuju ke pangkalan Londonderry guna memperbaiki kerusakan. Dan setelah itu, mereka bisa kembali pulang ke Amerika. Dan di sana juga, Kapten Ernest Krause mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari para awak konvoi HX-25 dengan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Dan akhirnya, Kapten Ernie bisa membaringkan tubuhnya untuk beristirahat. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, sebenarnya kisah film Greyhound ini bukanlah termasuk kisah nyata. Dia mengadaptasi dari sebuah novel yang berjudul The Good Shepherd, karya C.S. Forester pada tahun 1995. Namun, kendati pun demikian, ada sebuah gambaran yang nyata dari keakuratan dari film ini, yaitu tentang adanya pertempuran Samudra Atlantik selama Perang Dunia Kedua memang benar adanya. Bahkan, perang itu adalah perang kampanye militer berkesinambungan terlama sepanjang sejarah Perang Dunia Kedua, yang dimulai pada tahun 1939 hingga sampai pada kekalahan Jerman, yaitu di tahun 1945. Hasil pertempuran itu merupakan sebuah kemenangan yang strategis bagi sekutu dan membuat blokade Jerman gagal. Walaupun dengan pengorbanan besar yang telah mencatat sebanyak 3.500 kapal dagang dan 175 kapal perang sekutu karam. Dan sementara Jerman harus kehilangan 783 kapal selamnya. Baiklah, cukup sekian dari saya Genu mewakili Jam Film pamit undur diri. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.